Sekarang saya akan memberikan cara-cara sporing mobil yang benar. Sporing. Langkah pertama, kita harus memperhatikan cara pemasangan panel sensor. Itu harus benar-benar rata dan menggigit supaya dia tidak lepas. Dan perhatikan juga arah kompas harus benar-benar pas atau lurus supaya dia bisa ngebaca dengan sensor yang di CPU atau bagian atas, karena ini posisi di bagian roda untuk sensornya. Satu persatu kita pasangkan sensor-sensor yang di roda, dari yang depan sampai yang belakang. Pokoknya empat-empatnya harus kita pasangkan secara pas dan jangan sampai miring, karena kalau miring tidak akan kebaca. Sesudah memasangkan itu, kita usahakan harus mengunci setir di posisi lurus. Untuk pedal rem jangan lupa harus dikunci juga supaya mobil tidak bergerak saat disetel. Sekarang kita langsung ke penyetelan yang ada di komponen bawah. Kebetulan saya lagi sporing untuk mobil Honda Mobilio. Untuk Honda Mobilio yang bisa disetel hanya bagian two-in kalau bahasa bengkelnya itu setel terot. Karena memang di sini tidak ada setelan camber ataupun setelan caster. Beda dengan mobil-mobil yang sifatnya minibus seperti Innova, Fortune, Strada, dan mobil-mobil SUV. Kalau untuk mobil sedan, kebanyakan dia hanya ada setelan two-in. Bahasa bengkelnya itu setelan terot. Ini kebetulan lagi dikerjain langsung sambil melihat setelannya pas atau belum. Ini udah mendekati. Diusahakan ini warnanya hijau semua bagian atas. Berarti kalau udah hijau, setelannya udah mendekati. Tinggal kita menyetel jarak 0 per sekian. Diimbangkan. Di sini setelannya harus benar-benar pas. Karena kalau tidak pas, kemungkinan besar ban akan terkikis sebelah luar atau sebelah dalam, dan mobil pun tidak akan stabil. Fungsi sporing ini untuk menstabilkan setir supaya di saat mobil itu jalan, kita mengemudi, satu, setir tidak miring. Kedua, di saat kita meluruskan setir, mobil tidak akan lari ke kiri ataupun ke kanan. Itu untuk fungsi sporing. Dan yang pasti kondisi ban pun akan lebih awet. Pemakaian ban pun akan lebih rata tingkat keausannya. Karena kalau misalkan sporingnya tidak benar, di sini akan menyebabkan ban makan sebelah bagian dalam ataupun bagian luar. Maka untuk persekian kilometer dianjurkan servis berkala untuk sporing ke bengkel-bengkel langganan. Dan langkah-langkahnya sebelum sporing harus dipastikan dulu bahwa kaki-kaki mobil Anda dalam keadaan normal,
atau tidak ada keausan ataupun yang rusak untuk komponen kaki-kaki. Contohnya seperti bearing, tirot, rack steer atau rack end, bahkan bushing arm. Itu yang mutlak harus diperhatikan. Nah, di sini hasilnya udah mendekati maksimal untuk setelannya. Nah, di sini kita perhatikan karena memang sensitif, harus benar-benar pelan untuk menyetel posisi two-in itu ataupun posisi terot itu sendiri. Nah, di sini harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini melakukan proses rollback reset dari awal. Nah, panahnya itu harus benar-benar pas di posisi tengah dan setir kemudi pun harus di tengah. Nah, ini kita coba mainkan ke kiri dan ke kanan. Ini namanya proses rollback kalau bahasa bengkelnya, supaya benar-benar akurat, ngepas. Karena setelan ini beda sedikit pun north per sekian derajat itu akan benar-benar berpengaruh ke mobil itu sendiri. Nah, di sini saya lagi praktek untuk mobil Honda Mobilio dengan keluhan ban makan sebelah dalam dan setir pun agak sedikit miring ke kiri. Untuk teman-teman yang suka dengan channel Apip Hidayat, jangan lupa like, subscribe, and comment. Karena dengan subscribe akan membuat saya tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih berarti dan bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa tolong dibagikan ke sosial media kalian, baik Facebook, WhatsApp, ataupun media sosial yang lainnya, supaya banyak orang yang tahu dengan info ini dan betapa penting ya yang namanya sporing untuk mobil kita atau pemilik mobil. Jangan dianggap enteng, masalah sporing benar-benar harus diperhatikan. Nah, di sini jarumnya udah mendekati arah panahnya, udah benar-benar mendekati posisi presisi 0,11 dan 0,22 untuk bagian atas. Nah, sekarang kita rollback ulang. Nah, posisinya udah benar-benar pas. Panahnya udah menunjukkan ke tengah. Nah, kita rollback ulang di sini secara pelan-pelan ke kiri dan ke kanan. Nah, supaya jarum panahnya benar-benar berada di posisi tengah. Untuk sporing ini kebetulan saya menggunakan produk sporing merek Hunter Eagle, versi agak lumayan lama, tapi keakurasiannya boleh diandalkan. Jarang ada yang komplain setelah disepuring dengan ini, hasilnya lebih akurat. Untuk semuanya yang suka channel Apip Hidayat, bisa ditunggu konten-konten yang lainnya. Untuk komen-komennya silahkan di kolom komen. Yang sifatnya positif akan saya balas satu persatu. Ini masih dalam tahap proses untuk keakuratannya, supaya benar-benar pas.
Untuk melakukan proses puring ini, kita hanya membutuhkan waktu 20 menit sampai 30 menit. Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, sub, and comment.